Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Malam ini aku sesuai dengan janji aku akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah masuk ke aku, dan sempat tertunda juga karena kemarin malam aku sempat sakit. Jadi sekarang aku akan jawab, dan semoga jawaban aku bisa kalian terima sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama datang dari Mbak Emma. Mbak Emma itu teman pondok aku, yaitu impian kamu mau kemana? Untuk saat ini aku pengen pulang, pengen mudik dulu ke Madura. Terus habis itu aku pengen ngajak ibu aku, keluarga aku, dan aku juga pengennya itu umroh ya. Pengen banget umroh bareng-bareng mumpung masih aku sehat, ibu aku sehat, dan saudara-saudara aku masih sehat. Pengennya sih umroh. Langsung ke pertanyaan kedua dari Mbak Emma juga, dan tak ingin pergi kemana tapi diharuskan pergi ke situ. Mungkin pertanyaannya itu, aku tuh nggak pengen pergi ke situ gitu, tapi diharuskan pergi ke situ. Mungkin gitu kali ya, aku nggak tahu juga. Tapi oke lah aku jawab, yaitu aku tuh siapa sih yang nggak takut sama kematian, ya kan? Mungkin semua orang akan takut yang namanya kematian, tapi kita tuh pasti dan diharuskan, dan pasti itu terjadi pada kita, mau itu sekarang masih muda-muda maupun itu nanti udah tua, tapi itu pasti datang ke kita. Maupun kita itu nerima atau enggak, tapi kita itu pasti datang sama kita yang namanya kematian. Mungkin gitu kali ya. Semoga aja ini pertanyaannya dan jawabannya itu. Ketiga, datang pertanyaan dari Ustadz Nanang, yaitu kapan nikahan? Kapan nikahan untuk saat ini guys ya. Untuk tanggalnya, tanggal berapa aku belum bisa mastiin tanggal berapa, dan belum bisa ngasih jawaban itu ke kalian, karena untuk saat ini masih ada rentetan acara lain, dan untuk nikahan itu masih dipending dulu. Jadi untuk tanggalnya aku belum tahu ya. Mohon doanya aja, semoga diberi kelancaran, diberi kesehatan lahir batin semua keluarga dan teman-teman, biar bisa bareng-bareng hadir gitu. Ketiga, datang dari hamba Allah, yaitu kapan jalan bareng sama saya? Nanti kalau pas saya berkunjung ke rumahnya hamba Allah itu, insya Allah kita jalan gak berdua. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu datang dari Rosyid Ahmad. Apa yang kamu harapkan ke depannya? Yang aku harapkan ke depannya itu lebih baik lagi, baik dalam sisi diri aku sendiri, baik itu dalam pekerjaan. Aku pengennya lebih baik lagi gitu. Gak mungkin dong setiap orang itu tetap gini-gini aja, pastinya pengen lebih baik lagi gitu. Terus, momen apa yang gak bisa dilupakan saat bareng sama aku? Momennya ya gak tahu. Jawabannya gak tahu. Haruskah dijawab ini guys? Momen apa yang gak bisa dilupakan saat bareng sama aku? Saat ngelucu. Kamu itu lucu soalnya orangnya. Oke, pertanyaan berikutnya masih tetap Rosyid Ahmad, itu kalau sama saudara, sama siapa yang paling kamu dekat?
aku itu dekatnya sama mbak aku yang saudara aku yang nomor 3, yaitu Kak Om. Aku itu baik itu pekerjaan, baik itu masalah tentang percintaan, masalah tentang kegiatan di pondok dulu, aku itu selalu cerita sama dia. Dan kakak aku itu selalu ngasih arahan, oh gini loh, kamu harus gini, gak boleh gini, atau enggak, oh nggak apa-apa lah, kamu udah bagus kok gitu, ya biarin aja yang gitu-gitu aja gitu. Jadi dia itu jujur soal apapun, jujur ke aku itu, soal sisi baik aku, soal sisi kejelekan aku, dia itu selalu terbuka sama aku. Baik dia itu, lo kamu nggak boleh gitu, harusnya kamu gini, lo gitu. Jadi aku itu paling dekat sama dia, curhat sama dia, dan selera makannya itu sama gitu. Aku suka asin, dia juga suka asin. Lain dengan kakak aku yang pas di atas aku itu, makannya itu nggak terlalu suka asin, jadi kurang sama lah. Berapa bersaudara? Aku itu bersaudara itu banyak aslinya ya, alhamdulillah banyak, baik itu yang sudah meninggal duluan, baik itu yang masih hidup sampai saat ini, alhamdulillah. Yang masih hidup aja sekarang 5, sama aku 5 ya. Dan aku itu bontot atau bungsu yang masih hidup. Tapi sebenarnya itu aku bukan bungsu beneran gitu loh, kalau dihitung sama rentetan yang udah meninggal. Aku itu punya adik, umurnya itu 7 hari, dan meninggalnya itu waktu aku kecil, waktu aku masih kecil, adik aku itu meninggal. Pas waktu itu aku belum ngerti apa yang namanya sedih, apa yang namanya kehilangan, apa yang namanya emosional, tuh aku nggak tahu. Yang penting aku itu jalan bareng-bareng sama teman-teman, main, makan gitu aja, jajan gitu aja. Jadi aku belum ngerti yang namanya kehilangan waktu itu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, kelahiran tahun berapa? Aku itu kelahirnya lengkapnya 15/06/96. Jadi aku kelahiran tahun 1996 menurut KTP. Kalau aslinya aku sendiri nggak tahu ya. Sampai sekarang umur aku itu nggak tahu kalau aslinya, tapi kalau menurut KTP itu aku lahir di tanggal 15 Juni 1996. Oke, itu ya jawabannya. Enak nggak sih jadi bungsu? Oke, dari hamba Allah, enak nggak sih jadi bungsu? Menurut aku sih enak nggak enak ya. Tapi enaknya jadi bungsu itu waktu masih kecil guys. Waktu masih kecil itu enak banget jadi bungsu, karena apa? Semua yang aku inginkan, aku pribadi yang aku inginkan pasti diturutin. Soalnya kan umur kakak aku sama kakak aku itu selisih banyak. Jadi kakak aku udah kerja merantau, aku masih di rumah gitu. Jadi semua itu dikirimin, apa perlu apa dikirimin. Tapi nggak enaknya pas udah dewasa, pas saat ini bener-bener mental itu harus namanya berjuang itu aku rasain sekarang pas aku jadi bungsu udah beranjak dewasa. Jadi itu enak nggak sih jadi bungsu? Enaknya waktu kecil guys. Kalau jadi bungsu itu, kalau udah besar, apalagi udah kehilangan seorang ayah, itu bener-bener dirasakan. Tapi nggak apa-apa, ini juga takdir dan nggak boleh ditolak. Jadi ini adalah sebuah perjalanan hidup gitu, disyukurin aja. Oke, udah gitu aja pertanyaan dari teman-teman dan udah aku jawab semua. Dan makasih banget udah ngasih pertanyaan, dan insya Allah akan ada
sesi pertanyaan lagi ke momen-momen ke berikutnya. Ya udah segitu aja untuk malam ini, dan terima kasih udah nonton video aku. Assalamualaikum teman-teman semua.